Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dewita Fauzia dari Fakultas Ilmu Komunikasi Gunadarma. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang publik internal dan publik eksternal hubungan masyarakat. Yang pertama, saya akan menjelaskan publik internal. Publik internal bisa diartikan di dalam atau dari dalam, yaitu yang terdapat di dalam organisasi atau perusahaan, seperti supervisor, pegawai, manajer, dan board of director atau direktur. Nah, publik internal dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada publik internal primer, yaitu publik utama perusahaan yang menentukan hidup matinya perusahaan. Contohnya, pimpinan dan karyawan instansi yang bersangkutan. Nah, yang kedua ada publik internal sekunder, yaitu publik kurang penting bagi perusahaan. Contohnya seperti keluarga pimpinan dan keluarga karyawan instansi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, ketiga, yaitu publik internal marginal, yaitu publik yang bisa diabaikan. Contohnya pensiunan, pegawai tidak tetap, dan ahli dai atau outsourcing. Selanjutnya, kegiatan publik internal. Kegiatan publik internal menurut Suhandang. Yang pertama ada penyampaian informasi melalui papan pengumuman. Yang kedua, mempelajari program kerja secara detail melalui buku pegangan pegawai. Ketiga, menjaga komunikasi yang baik antar karyawan. Dan yang keempat, mengadakan pertemuan-pertemuan secara berkala. Nah, di sini juga ada elemen-elemen publik internal. Yang pertama, ada hubungan dengan karyawan. Hubungan dengan karyawan yaitu seorang PR harus mampu berkomunikasi dengan segala lapisan karyawan, baik secara formal maupun informal. Yang kedua, ada hubungan dengan para manajer, yaitu bertanggung jawab khusus manajer. Hubungan masyarakat ialah mengelola stafnya agar setiap langkah selalu langsung efektif. Yang terakhir, ada hubungan dengan para pemegang saham, yaitu seorang PR juga harus mampu membina hubungan yang baik dengan pemegang saham, serta mampu mengkomunikasikan apa yang terjadi di dalam organisasi perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian publik eksternal, yaitu hubungan masyarakat yang diselenggarakan oleh suatu organisasi dengan publik luar organisasi, seperti penduduk di lingkungan sekitar, instansi pemerintah, pers, pelanggan. Adapun fungsi eksternal adalah yang pertama, menjalin hubungan baik dengan publik eksternal. Kegiatan humas eksternal untuk memelihara hubungan baik dengan publik luar perusahaannya, untuk membentuk image atau citra positif. Yang kedua, penyambung lidah antara pihak luar dengan perusahaan sebagai perantara publik luar dengan perusahaan agar menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan atau timbal balik. Yang ketiga, menyeleksi komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh praktisi humas dalam membina hubungan baik dengan publik eksternal. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam hubungan eksternal yaitu yang pertama, menilai sikap dan opini publik terhadap kepemimpinan para pegawai dan metode yang digunakan. Yang kedua, memberikan nasihat dan arahan pada pimpinan tentang segala sesuatu yang ada hubungannya dengan hubungan masyarakat mengenai perbaikan-perbaikan, kegiatan-kegiatan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, ada memberikan penerangan-penerangan yang objektif agar publik tetap terinformasi tentang segala aktivitas dan perkembangan organisasi itu. Dan yang keempat, ada menyusun staf yang efektif untuk bagian itu. Ada elemen-elemen publik eksternal. Yang pertama, ada hubungan dengan pelanggan. Contohnya, seperti mengucapkan selamat hari raya kepada pelanggan. Yang kedua, memberikan ucapan selamat tahun baru. Yang kedua, hubungan dengan media massa dan pers, yaitu adanya hubungan baik dengan media dan pers memberikan banyak kemudahan karena perusahaan dapat mengontrol, mencegah, dan meminimalkan pemberitaan yang salah atau negatif tentang perusahaan di media massa. Nah, yang ketiga ada hubungan dengan pemerintah. Contohnya seperti memberikan ucapan hari jadi pemerintah pusat atau pemerintah cabang. Contoh yang kedua, mengirimkan agenda kepada instansi pemerintah terkait. Contoh yang ketiga, melakukan kegiatan secara baik dengan pihak pemerintah untuk memperlancar suatu kegiatan perusahaan. Baik, terima kasih. Segitu saja penjelasan saya tentang materi publik internal dan publik eksternal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.